Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu makhluk yang biasa atau dapat ditemukan di semua mitologi, agama, dan budaya di dunia ini. Banyak orang yang mempercayai makhluk ini dan ada juga pula yang menganggap ini adalah hanya tahayul belaka dan sebuah fiksi. Biasanya orang-orang yang tinggal di ibu kota maupun di kota-kota urban lainnya. Namun satu hal yang pasti bahwa konsep jin ini kembali ke konsep asal-usul manusia. Pada zaman kuno, zaman Mesopotamia atau agama kuno, Zoroastrianisme, terkadang pada masa itu orang-orang skeptis dan menganggap mereka tidak lebih dari nama kuno untuk sebuah virus atau bakteri. Mengingat pada zaman itu tidak ada orang yang menyadari adanya organisme mikroskopis yang dapat menyebabkan penyakit, dan beberapa skeptis menganggap bahwa jin adalah salah satu nama setan. Namun pada kenyataannya bukanlah seperti itu. Secara ilmiah, kita hanya dapat melihat atau mendeteksi 0,0035% dari alam semesta ini. Maka seperti malaikat, jin, untuk menjelajahinya kita harus mengandalkan sumber-sumber agama, dan sumber utama yang akan kita gunakan adalah Al-Quran dan hadis. Kita akan membahas mengenai sejarah panjang jin dalam catatan manusia. Kita akan membagi topik ini menjadi 4 episode. Pada episode pertama kita akan membahas mengenai keberadaan jin dan jenis jin apa saja yang ada di dunia ini. Episode kedua kita akan membahas mengenai perbedaan antara jin dan setan. Episode ketiga kita akan membahas mengenai jin tertentu dan sangat kuat yang telah hidup lama. Episode keempat kita akan membahas mengenai jin yang telah bersama kita sejak kita lahir dan selamanya tinggal bersama kita. Namun pertama-tama, apakah jin itu? Semua pasti tahu bahwa kata jin itu berasal dari bahasa Arab yang secara harafiah berarti tidak terlihat. Kata dasar untuk semua kata berikutnya yang tidak terlihat, misalnya jinin atau janin, yaitu embrio dalam rahim. Yang akan kita bahas dalam konteks ini yaitu kata jin. Jin berasal dari kata jan yang juga tertutup dari pandangan manusia kecuali Allah tampakkan dan malaikat dapat melihatnya, tetapi jin tidak dapat melihat malaikat. Jin ini masuk ke dalam kategori makhluk gaib. Mengapa kita tidak bisa melihat jin? Jawabannya ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Dan dia menciptakan jin dari nyala api, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan sebagaimana yang disebutkan Al-Quran kepada kalian. Jin mirip dengan malaikat yang terbuat dari bahan yang belum dijelaskan kepada kita, bahkan kita tidak dapat melihat material itu. Jin disebutkan 29 kali dalam Al-Quran, dan dalam satu surat Al-Quran dinamai surat Al-Jin. Berbicara mengenai jin, erat hubungannya dengan kehidupan manusia ini. Berapa orang menanyakan bagaimanakah rupa jin itu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana Anda mendefinisikan binatang atau hewan? Setiap hewan memiliki susunan anatomi yang unik. Lalu kira-kira hewan apa yang akan Anda sebutkan? Apakah Anda akan menggambarkan atau mendefinisikan seekor singa, jerapah, buaya, atau ular? Susunan anatomi manusia hampir sama, yaitu 2 mata, 2 kaki, 2 lengan, hidung. Jikapun ada satu perbedaan, itu hanyalah seperti perbedaan ukuran dan suatu kelainan. Sementara hewan memiliki fisiologi yang berbeda satu sama lainnya, dan berbagai jenis hewan tidak sama atau tidak serupa. Begitu pula dengan jin, jenis jin terlihat berbeda satu sama lainnya. Dari Abu Salabah Al-Kasini mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, jin itu ada 3 jenis. 1. Jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. 2. Jin yang berwujud ular dan kalajengking. Dan 3. Jin yang menetap dan berpindah-pindah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini dengan jelas menceritakan
bahwa ada beberapa jin yang terus terbang di langit. Ruang dan jarak tidak berarti bagi mereka, dan ini ditegaskan dalam surat Al-Jin ayat 9. Ya, kami, jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tapi sekarang, siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Kejadian khusus ini dijelaskan lebih lanjut dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Nabi Muhammad, sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Ketika menghadirinya, mereka berkata, diamlah. Ketika bacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Lengkapnya, setelah Nabi Muhammad diberi kenabian, para jin ketakutan untuk bersembunyi dan mendengarkan di langit, dan api dilemparkan ke arah mereka jika mereka mencoba untuk pergi. Dan inilah alasan jin mencoba mencari tahu saat dalam perjalanan ke Tahama, lewat dari lembah Nakla, mereka mendengar Nabi membaca Al-Quran, dan mereka berkata, demi Tuhan, inilah alasan kenapa kita tidak dapat mendengarkan dari langit lagi. Ketika Nabi selesai membaca Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan akan datangnya azab jika mereka tidak beriman kepada Nabi, dan mereka sebelum itu pemeluk agama Yahudi, lalu setelah mendengar bacaan Al-Quran, mereka masuk Islam. Saat itulah diturunkannya surat Al-Jin kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Sofyan meriwayatkan, Zubair bin Awam menemani Nabi Muhammad pada malam hari. Saat itu Zubair bin Awam melihat jin itu tampak seperti berlapis-lapis awan gelap. Imam Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwat meriwayatkan, Abdullah ibnu Mas'ud mengisahkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada sahabat di Mekah, barang siapa di antara kalian memiliki keinginan untuk melihat jin, maka ia harus datang bersamaku malam ini. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa malam itu tidak ada seorang pun sahabat yang datang kecuali dirinya. Nabi Muhammad dan Ibnu Mas'ud lalu mendatangi sebuah bukit yang tinggi di Mekah. Nabi Muhammad kemudian membuat lingkaran dengan kakinya untuk saya dan menyarankan saya untuk tetap duduk dalam lingkaran itu, ungkap Ibnu Mas'ud. Setelah itu Nabi Muhammad mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba sekelompok jin besar datang mengepung beliau. Ibnu Mas'ud lantas mendengar satu dari jin itu bertanya, siapa yang memberikan bukti bahwa engkau adalah Nabi Allah? Tidak jauh dari tempat itu berdirilah sebuah pohon. Lalu Nabi menjawab, apakah kalian akan mengakui jika pohon itu memberikan bukti? Jin tersebut lantas menyahut, ya, kami akan menerimanya. Nabi pun memanggil pohon tersebut, pohon syajarah. Pohon itu kemudian datang mendekati Nabi Muhammad, sehingga semua jin itu akhirnya masuk memeluk agama Islam. Riwayatkan dari Ibnu Mas'ud, pada suatu hari kami para sahabat Rasul berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau, lalu kami mencarinya di lembah-lembah dan kampung-kampung. Namun kami tidak menemukan Rasulullah. Kami lalu berkata, Nabi Muhammad telah diculik dan disandra. Pada malam itu tidur kami tidak menyenangkan. Namun ketika pagi hari tiba, terlihat Nabi Muhammad SAW bergegas menemui kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda. Lalu kami mencari kesana kemari, tetapi kami tidak menemukan Anda. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawaku pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, lalu kami diajak oleh Nabi Muhammad untuk melihat bekas tempat dan perapian kelompok jin itu. Dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan, Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda,
beberapa ular adalah jin, maka bila ada orang yang melihat salah seorang dari mereka di rumahnya, hendaklah ia memberi peringatan 3 kali. Jika kembali setelah itu, dia harus membunuhnya, karena itu adalah setan. Riwayat lain, Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang merubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat At-Tabrani. Jin juga sering berubah bentuk atau menjelma menjadi anjing hitam. Dalam satu riwayat, Abu Kilabah dari Nabi SAW berkata, sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku memerintahkan pembunuhannya. Tetapi aku takut memusnahkan satu umat. Karena itu bunuhlah setiap binatang hitam, di antaranya sebab dia adalah jin atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim. Hewan yang merangkak di tanah tampaknya memiliki daya tarik tertentu bagi jin. Contohnya ular, kalajengking, biawak, dan beberapa hewan melata lainnya. Dalam surat Sad ayat 37, dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dalam surat ini Allah memberikan jin yang kuat di bawah komando Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada sebuah kota di Spanyol bernama Ocana. Ada manuskrip Arab kuno dari zaman Al-Andalus terkubur di bawah reruntuhan Muslim Spanyol. Manuskrip aneh ini disebut Book of Deadly Names atau buku nama yang mematikan. Manuskrip ini berbicara tentang seorang Raja Sulaiman yang menghadirkan 72 jin di istananya, dan jin-jin itu memberitahu raja tentang kekuatan dan kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Referensi yang hampir sama dapat ditemukan pada buku karangan ulama Irak, yaitu Abu Firah Muhammad, dengan nama buku Kitab Al-Fehris. Beberapa salinan aslinya masih ada di Museum Vienna, Museum di Paris, Istanbul, dan Berlin. Buku ini telah memberikan perhitungan rinci tentang 70 dari 72 jin yang hadir di Istana Sulaiman. Ada referensi lain, yaitu dalam buku Abul Fazal Muhammad Al-Tabasi Asyamil fil Bahar Al-Kamil yang ditulis pada tahun 1089. Kita hanya akan membahas beberapa nama saja. Di antaranya adalah Al-Mazahib, adalah jin yang tubuhnya bersinar seperti emas murni. Lalu ada jin bernama Al-Abyad yang tubuhnya terlihat sangat putih. Ada juga yang bernama Al-Ahmar, jin yang berkulit merah dan hanya pahanya saja yang terlihat. Lalu ada Borkan yang suaranya menggelegar dan hanya terlihat punggungnya saja. Lalu ada Syamhoris yang hanya terlihat bagian perutnya. Ada jin bernama Memon yang kakinya terkadang terlihat, dan kemudian ada Zub'a yang biasa terbang dengan badai pasir. Ada beberapa referensi lain untuk Zub'a, yaitu sebuah buku berjudul Testament of Solomon atau Perjanjian Sulaiman yang ditulis 100 tahun setelah Nabi Isa atau Yesus Kristus. Buku ini berbicara tentang jin di zaman Sulaiman yang biasa terbang seperti pasir dalam sebuah badai pasir. Nabi Sulaiman pernah mengirim seorang pria dengan karung yang terbuat dari kulit. Pria tersebut diminta untuk tetap membuka karung tersebut, sehingga pada akhirnya Zub'a masuk dan terperangkap pada karung tersebut. Nabi Sulaiman akhirnya menggunakan Zub'a untuk mengangkat batu yang begitu berat akan ditempatkan di kuil Nabi Sulaiman. Di kitab yang sama ada kejadian lain tentang Zub'a yang dari kedalaman Laut Merah. Dia menemukan pilar batu ungu yang langka. Saat menghadap Nabi Sulaiman, dia ditemani oleh jin lain yang bernama Aberzet. Dia mengaku bahwa dia telah ada sejak zaman Nabi Musa. Buku ini menceritakan tentang jin lain juga. Nama mereka ditulis dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Yunani, dan memiliki deskripsi yang paling aneh. Misalnya jin yang tidak memiliki kepala di tubuhnya, dan berbagai jin bentuk lainnya.
Namun berapa banyak kebenaran yang ada dalam buku-buku ini, hanya Allah yang maha tahu segalanya. Referensi ini dimasukkan karena dari surat As-Sad ayat 37, Sulaiman alaihi salam tidak hanya diberikan kekuasaan pada jin, tapi mereka digunakan untuk membangun konstruksi. Kitab ini berbicara tentang Zub'a yang mengangkat dan meletakkan batu yang berat di dalam kuil Sulaiman, dan bahwa mereka biasanya menyelam di kedalaman laut seperti yang dilakukan Zub'a. Ibnu Katsir berbicara tentang jin yang bernama Sokor yang mencoba mencuri cincin kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan seorang cendekiawan muslim abad ke-9, Ibnu Fakih yang juga seorang ahli geografi dan sejarawan, dia berbicara tentang Sokor dalam bukunya yang berjudul Makhluk Aneh dan Luar Biasa. Setelah kejahatan yang dilakukan jin tersebut, Nabi Sulaiman menghukumnya dengan memenjarakannya di peti dan melemparkannya ke dalam lautan yang hitam. Demikian pula dalam buku abad ke-14 yang disebut Buku Keajaiban, berbicara tentang jin yang disebutkan tersebut. Abu Isa alias Imam Tirmizi mengatakan dari Zabir yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui para sahabatnya lalu membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman dari permulaan hingga akhirnya, dan mereka hanya diam saja. Maka bersabdalah Rasulullah, sesungguhnya aku telah membacakan kepada jin di malam perjumpaan dengan jin, dan mereka mempunyai jawaban yang lebih baik daripada kalian. Karena setiap kali bacaanku sampai pada firman-Nya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 13. Maka para jin itu menjawab dengan jawaban, ada sesuatu pun dari nikmat-nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menyuruhnya mencari beberapa batu untuk beliau beristinja. Rasulullah berpesan, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang telah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jin diciptakan dari api yang menyala. Ma'rij adalah kobaran api yang bercampur dengan api hitam yang sangat panas. Api hitam yang sangat panas itu as-samum. Kita dapat melihat dalam surat Ar-Rahman ayat 15, Al-Hijr ayat 27. Kita tidak akan pernah tahu dan mengerti api macam apa itu, dan hanya Allah lah yang maha tahu segalanya. Abad ke-8, sebuah buku yang ditulis oleh Al-Zahir berjudul Buku tentang Hewan-Hewan. Dalam buku ini disebutkan bahwa jin itu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Jika ada jin yang dapat bersembunyi di langit dan dapat mengangkat sesuatu yang sangat berat dan memiliki kekuatan lebih dan lebih cepat dari manusia, maka itu adalah jin Ma'rij. Jika ada jin yang memiliki kemampuan lebih dari itu, maka itu adalah jin Ifrit. Ifrit adalah salah satu jenis makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai jin ini adalah surat An-Naml ayat 39 dan 40. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Karya, Maha Mulia.
Berdasarkan ayat di atas, Imam Al-Alusi menyatakan bahwa keberadaan dari jin ifrit sangat tampak dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan, ia juga menafsirkan bahwa kemampuan jin ifrit kala itu adalah memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Banyak yang mengatakan bahwa jin ifrit ini adalah jin yang jahat. Namun dalam beberapa sumber seperti buku yang berjudul Di Surga Kita Dilarang Bersedih karya Umar Rafiq disebutkan bahwa jin ifrit adalah jin yang baik. Namun banyak juga yang menyebutkan bahwa jin ifrit ini terdiri dari yang jahat dan yang baik, yang muslim maupun yang kafir. Mengenai jin muslim dan jin kafir, orang sarjana Mesir yaitu Syekh Kis telah menghabiskan banyak waktunya untuk menulis mengenai jenis dan kelas jin itu sendiri. Dan dia mengatakan bahwa beberapa dari jin yang tidak terlihat itu sangat mengagumkan kecantikannya atau keindahannya, hingga kita dapat dibuat terpukau olehnya. Namun jin juga dapat menampakkan dalam wujud yang sangat mengerikan. Dan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang Maha Sempurna. Pada episode selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara jin dan setan, serta jin kafir maupun jin muslim itu sendiri. Terima kasih telah menonton dan tetap selalu support channel ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dan kekurangan milik kita sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.